Kalau malam ini kamu sedang merasa semua orang mengecewakanmu, jangan buru-buru menutup podcast ini karena mungkin orang yang paling sering menyakitimu bukan mereka, melainkan dirimu sendiri dan butuh waktu bertahun-tahun sampai aku berani mengakuinya. Hey, terima kasih sudah mampir lagi malam ini. Kalau kamu sedang mendengarkan suara ini di kamar yang gelap, di perjalanan pulang, atau mungkin sambil menahan air mata yang tidak ingin dilihat siapapun, semoga kita bisa saling memahami, meski hanya lewat suara. Aku ingin bercerita sesuatu yang baru kusadari setelah terlalu lama hidup dengan luka yang kubuat sendiri. Anehnya, selama bertahun-tahun aku selalu mengira penyebabnya adalah penyebab semua rasa sakitku adalah orang lain. Aku menyalahkan ucapan mereka, tatapan mereka, penolakan mereka, kepergian mereka, sampai akhirnya aku sadar orang-orang memang tidak melempar batu, tapi yang menentukan apakah batu itu akan terus kubawa di dalam dada ternyata adalah diriku sendiri. Di dalam diri kita ada dua suara yang diam-diam hidup bertampingan. Suara pertama selalu memeluk. Ia berkata, "Tidak apa-apa, kamu sudah berusaha." Sedangkan suara yang satunya tidak pernah lelah menghakimi. Ia selalu berbisik, "Kamu memang tidak cukup baik." Entah sejak kapan aku lebih sering mempercayai suara yang kedua. Aku masih ingat satu kejadian yang sampai sekarang tidak pernah benar-benar hilang dari ingatanku. Suatu hari aku mengunggah sesuatu yang sebenarnya membuatku bangga. Aku mengira semua akan baik-baik saja sampai ada seseorang yang berkomentar, "Seharusnya bukan kamu yang melakukan ini. Masih banyak orang lain yang lebih pantas." Kalimat itu pendek, hanya beberapa detik untuk dibaca, tapi anehnya aku menghabiskan berminggu-minggu untuk mempercayainya dan berminggu-minggu pula untuk memikirkannya. Aku mulai membandingkan diriku dengan semua orang. Merasa kalah, merasa gagal, merasa keberadaanku hanya kesalahan. Padahal orang itu mungkin sudah lupa pernah mengucapkannya. Sementara aku masih menghukumnya di kepalaku setiap malam. Bukankah itu menyedihkan? Kadang luka yang diberikan orang lain sebenarnya kecil. Yang membuatnya menjadi begitu dalam adalah karena kita sendiri yang terus menggaruknya, sehingga luka kecil itu menjadi besar. Seolah-olah kita percaya bahwa menyalahkan diri sendiri akan membuat semuanya menjadi lebih baik. Padahal tidak. Yang terjadi justru sebaliknya. Kita perlahan kehilangan rumah yang seharusnya paling aman, yaitu diri kita sendiri dan hati kita sendiri. Ada masa ketika aku selalu berusaha menjadi orang yang menyenangkan. Aku takut mengecewakan siapapun. Aku takut ditinggalkan. Aku takut dianggap tidak sempurna. Aku takut tidak dianggap berguna. Sampai akhirnya aku rela mengiyakan hal-hal yang sebenarnya membuat aku lelah. Aku menghibur semua orang. Aku mendengarkan semua keluh kesah mereka. Aku hadir setiap kali mereka membutuhkan. Tapi saat aku sendiri mulai lelah, aku bahkan tidak tahu harus pulang kemana. Karena selama ini aku selalu sibuk menjadi tempat pulang untuk orang lain. Aku lupa membangun rumah untuk diriku sendiri. Dan mungkin ada banyak orang yang sedang mengalami hal yang sama malam ini. Kamu selalu berusaha menjadi baik, selalu menjaga perasaan semua orang, selalu meminta maaf bahkan untuk kesalahan yang bukan milikmu. Sementara hatimu sendiri perlahan habis. Kalau begitu, boleh aku mengingatkan satu hal. Tidak semua orang harus menyukaimu, tidak semua orang harus memahami niat baikmu, dan itu tidak membuatmu menjadi manusia yang buruk. Kadang kita terlalu sibuk mengejar penerimaan dari luar, sampai lupa penerimaan dari diri sendiri. Padahal orang yang akan menemanimu seumur hidup adalah dirimu sendiri, bukan mereka. Ada satu kebiasaan yang sekarang sedang pelan-pelan kulatih. Setiap kali gagal, aku berhenti mengatakan aku memang payah. Aku
menggantinya dengan satu kalimat sederhana. Hari ini memang berat, tapi aku tetap layak disayangi. Awalnya terasa aneh, bahkan terdengar seperti membohongi diri sendiri, namun semakin sering kuucapkan, semakin aku sadar, ternyata selama ini aku hanya belum pernah berbicara dengan lembut kepada diriku sendiri. Kita sering mengira self-healing itu harus pergi jauh, harus ke gunung, ke pantai, atau menghilang dari semua orang. Padahal kadang proses penyembuhan diri dimulai dari satu hal yang sangat sederhana, yaitu berhenti menjadi musuh bagi dirimu sendiri. Karena dunia ini sudah cukup keras, jangan sampai rumah yang bernama hati juga ikut memukulmu setiap hari. Kalau malam ini kamu sedang merasa tidak cukup berharga, aku ingin kamu berhenti sejenak, tarik napas pelan, lalu katakan pada dirimu sendiri, aku mungkin belum berhasil mewujudkan yang kuinginkan, tapi aku tetap manusia yang pantas dicintai. Dan semoga malam ini kita tidak lagi sibuk mencari orang yang mau menyelamatkan kita, karena perlahan kita belajar menjadi pelukan paling hangat untuk diri kita sendiri. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai akhir. Setelah podcast ini selesai, memang beban di dadamu tidak langsung hilang, tetapi setidaknya menjadi sedikit lebih ringan. Jadi jaga dirimu baik-baik, karena ada satu hati yang paling membutuhkan kasih sayangmu dan perhatianmu. Dan hati itu adalah hatimu sendiri, dirimu sendiri, milikmu sendiri. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Bye-bye.